Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Hadratul mukarramat, para ibu jamaah majelis sholawat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai pada kita semua, sehingga kita semua tercatat dan juga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kembali kita masih mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang paling agung yaitu nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa bersilaturahmi dan bertaklim bersama. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kita semua menjadi orang-orang yang tafakuh fiddin, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang paham dalam agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ibu-ibu bingung kok ada apa? Ada asap-asap yang apa? Dibakar. Itu ukur tujuannya haris atau wangian yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi kebiasaan para sepuh, para guru juga senantiasa selalu pakai itu, apalagi ketika bersolawat, karena tujuannya adalah wewangian. Jadi jangan salah paham, ini tujuannya wewangian aja. Lil ittiba, karena kita berusaha mengikuti jejak langkah para guru, para sepuh dan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sedang bersolawat, maka kita laksanakan itu. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan apa yang menjadi perjalanannya para sepuh, para guru, mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul bersama beliau-beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dawuhnya keterangan yang menyampaikan yuhsyarul mar'u ma'aman uhibba. Kita ini atau siapapun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Makanya kita berusaha mencintai Rasulullah, mencintai ahli warisnya yaitu para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai para ulama dan akan dikumpulkan bersama para ulama dan para anbiya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu jadi itu hanya menjelaskan, jangan sampai nanti salah paham. Dikiranya saya sama kayak di gunung pemukus. Tujuannya beda. Selanjutnya kita akan melanjutkan taklimnya. Kita memasuki pada kitab Thaharah, bab atau kitab yang menjelaskan tentang Thaharah, bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Nah, kalau kita mau bicara masalah Thaharah, masalah bersuci, berarti kita harus berbicara dulu, harus memahami dulu alat untuk bersuci.
alat untuk bersuci adalah air. Maka kita memasuki kitabun ilmiah atau bab yang menjelaskan tentang air. Air apa aja? Air itu banyak. Ada yang bisa digunakan untuk bersuci, ada yang tidak. Ada yang suci tapi tidak menyucikan, ada yang suci bisa menyucikan, ada bahkan yang mutanajis. Yang mana aja yang boleh digunakan. Pada dasarnya al-miyah allati yajuzu biha tathhir sab'u miyahin. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Kita hafalin. Ada 7 jenis air atau 7 macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci selama itu tidak mutanajis atau tidak mustakmal. Jadi hukum dasarnya dulu. Apa aja yang 7 itu? Yang pertama, ma'us sama, air yang turun dari langit. Namanya apa? Kita mengenalnya sebagai air hujan. Karena kalau ada air turun dari langit berarti hujan. Nah, air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci selama memenuhi syarat mutahhir. Tahirun mutahhir. Airnya suci dan mensucikan. Kriteria suci dan mensucikan nanti ke depannya kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang kedua, air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah wama'ul bahri, air laut. Air laut boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi kalau kita lagi berlayar di tengah laut, airnya nggak cukup. Kalau kita gunakan air perbekalan untuk wudhu, terus nggak ada buat minum, berarti lebih baik gunakan air laut buat wudhu, minumnya pakai air yang tawar. Karena kalau ibu balik, udah saya gunakan air ini untuk wudhu, ntar minumnya air laut, banyak buat minum. Nah, air laut itu nggak menghilangkan dahaga, malah menambah dahaga. Ini berdasar pada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa air laut bisa digunakan? Itu ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'ala rajulun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi 'atashna afatawadda'u bima'il bahri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahur ma'uhu al-halla maitatu. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini berlayar naik perahu. Sedangkan kami membawa perbekalan sedikit. Air itu yang kita bawa sedikit. Kalau kita gunakan untuk wudhu, maka nggak ada buat minum. Terus harus gimana? Apakah boleh berwudhu dengan air laut?" Dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hallu maitatu." Al-halla maitatu. Dia suci airnya dan bangkai-bangkai yang ada di laut juga menjadi halal. Tapi bukan berarti setiap bangkai yang ada di laut jadi halal. Ntar ada bangkai manusia jadi halal, enggak. Tapi bangkai atau bangkai dari binatang laut kalau mati itu halal untuk dimakan. Binatang air itu minas sama, ikan dan lain-lain yang ada di laut, yang memang penghuni laut asli dan tidak amfibi, enggak hidup di dua alam. Kalau dia memang hidupnya di laut, maka matinya halal untuk dimakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wama'un nahri, air kali
Air dari kali itu boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis atau untuk berwudu, untuk mandi wajib, itu boleh. Wa ma'ul bikri yang keempat ya. Yang keempat, air sumur. Air sumur yang biasa kita gunakan di sini, air sumur. Air sumur juga boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul ain. Yang kelima, air dari sumber mata air. Dari mata air itu boleh digunakan untuk bersuci kalau memang itu langsung kita ambil dari mata air. Kalau sudah terpapar, nanti dilihat lagi. Wa ma'us salji. Yang keberapa? Yang keenam ya. Yang keenam, air salju. Kalau kita hidup di Eropa umpamanya. Pokoknya Mama Adel pindah ke Eropa sama ketemu pas musim salju, bingung gak ada air, mau wudu pakai apa? Salju dicairkan buat wudu boleh, buat mandi boleh ya kalau kuat. Ya, oh saya mau kuat banget, ya udah buat berendam malah apa-apa. Wa ma'ul barod. Yang ketujuh ada ma'ul barod. Ma'ul barod itu hujan buah, jadi hujan yang gede-gede. Hujan air dingin, jadi hujan kalau kita kenalnya hujan es gitu ya. Jadi ketika jatuh ke bumi terus mencair, itu boleh digunakan untuk berwudu selama tidak terpapar najis. Itu dasarnya. Jadi 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu. Lantas yang 7 tersebut dibagi lagi menjadi 4. Summalmiyah ada arba'ati aqsamin. Air itu dibagi menjadi 4 golongan, 4 jenis, 4 bagian. Yang pertama, thahirun mutahhir ghairu makruhin. Bagian yang pertama adalah air yang suci dan menyucikan atau bisa digunakan untuk bersuci, ghairu makruhin, tidak makruh. Jadi tidak ada kemakruhan mutlak. Itu dinamakan ma'ul mutlak, air mutlak. Jadi mutlak bisa digunakan untuk bersuci dan dia memang suci. Yang kedua, bagian yang kedua adalah thahirun mutahhirun makruhin. Airnya suci, bisa mensucikan tapi makruh. Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Itu air apa? Salah satu contohnya adalah air al-musyammas, air yang terkena panas matahari yang keberadaannya berada dalam wadah selain emas dan perak, dalam logam yang selain emas dan perak buat wadah air, terus kejemur, airnya panas, itu makruh untuk digunakan meskipun suci dan mensucikan. Artinya kalau umpamanya nggak ada lagi ya nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau ada lagi itu makruh. Kenapa makruh? Karena air tersebut akan menyebabkan penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit belang. Nanti kan udah cakep-cakep, wah cantik banget. Itu hasil usaha 8 tahun pakai apa aja gitu. Kosmetiknya tempelin yang mahal-mahal. Pas kena air itu jadi belang. Belang. Kalau putih semua nggak apa-apa. Bagus, tapi kalau putihnya sebagian repot malah. Itu yang kedua. Yang ketiga wahwal ma'ul musyammas. Yang ketiga wa thahirun ghairu mutahhir, air suci dan tidak mensucikan. Wahwal ma'ul musta'mal, airnya suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, air yang sudah dipakai bekas wudu jatuh itu udah nggak boleh dipakai. Makanya kalau kita wudu di dalam wadah, airnya di dalam wadah, itu hati-hati jangan sampai airnya itu netes kembali ke wadah. Karena kalau netes lagi berarti wudunya jadi nggak sah. Buat nyuci najis itu juga nggak sah. Karena itu mustakmal.
bekas wudhu, bekas mandi. Makanya kalau mau wudhu dalam wadah ini harus dipastikan dulu suci tangannya. Setelah itu air tetesannya nggak boleh sampai netes ke wadah. Lebih amannya lagi pakai keran, mandi aja pakai shower gitu kan. Wudhu ambil dari ember. Yang keempat, bagian yang keempat, air yang keempat adalah yang ketiga tadi selain mustakmal wal mutaghayyir bima khalaqahu min at-taharah. Air yang berubah karena tercampur terpapar benda yang suci. Yang ketiga tadi yang suci tapi tidak mensucikan. Air berubah baik warnanya maupun rasanya ataupun aromanya karena tercampur barang yang suci. Contoh air teh atau air apa aja yang sifatnya tercampur. Pokoknya wah saya mah orang kaya wudhunya pakai Sprite gitu. Itu enggak sah. Sprite malah jadi lengket. Manis sih manis, manisnya digerumutin semut. Atau airnya pakai gula, saking pengen sempurnanya, pas mau wudhu dicampurin gula dulu airnya, itu nggak sah malahan. Biar makin manis. Air teh, air kopi itu juga nggak bisa mensucikan dan nggak bisa baik mensucikan najis maupun mengangkat hadas. Jadi kalau kita terkena najis nggak boleh dicuci pakai teh, pakai air teh. Itu nggak suci, tetap najis. Ada ada najis di lantai, umpamanya di lantai terus diguyur pakai air yang tadi itu nggak bisa. Karena dia suci, boleh diminum, boleh dipakai, boleh diminum, boleh dimakan, tapi nggak boleh buat mensucikan najis atau mensucikan hadas kasar. Yang terakhir yang keempat wamaun najisun air yang najis atau air yang mutanajis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain. Air yang kurang dari 2 kullah tercampur najis, itu juga itu airnya mutlak jadi najis. Jadi beda antara mutlak najis sama najis. Kalau najis itu berarti ain najisnya, najis yang asli nggak bisa disucikan itu najis. Kalau mutlak najis barang suci terkena najis itu mutlak najis. Nah air yang mutlak najis, air yang terpapar najis dan air itu kurang dari 2 kullah, maka dia menjadi air yang najis. Airnya najis, gak bisa dipakai, gak bisa diminum, dan gak bisa buat mengangkat najis, membersihkan najis atau membersihkan hadas. Aukana qullataini fataghayyara, atau bahkan ketika air itu lebih dari 2 kullah tetapi berubah baik warnanya maupun rasanya ataupun aromanya. Airnya banyak, 1 tandon air terpapar najis, najisnya membuat air itu berubah. Jadi berubah warnanya, maka airnya menjadi mutanajis. Aromanya sama, rasanya kalau rasa dikira-kira aja, jangan dijilat. Udah jelas-jelas kena najis, cobain deh airnya dijilat dulu. Gak usah, kira-kira aja, kira-kira ini berubah aroma. Ini warnanya masih oke, aromanya masih iya, tapi jangan-jangan rasanya berubah, cobain dijilat, ya kalau umpamanya itu ya jorok. Nah, yang kullata ini atau madunal kullata ini itu yang seperti apa? Air yang sedikit, al-qalil itu adalah air yang madunal kullata ini. Air yang sedikit itu yang kurang dari 2 kullah. Air yang banyak yang tadi tidak berubah, tidak menjadi najis kalau tidak berubah, maka itu adalah yang lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu seapa? Apa harus kita sediain 2 bak
gede-gede enggak harus 2 satu wadah, tapi ukurannya istilah dalam bahasa Arabnya kullataini, 2 kulah. 2 kulah itu apa? Khamsatu mi'atu ritlin atau khom. Di sini ma yusawi mi'ata wa tis'ina litron. Air yang, karena kalau diterjemahkan atau kalau dialihkan ke retail adalah khamsatu mi'ati ritlin, 500 ritel al-iraqiyyu, 500 ritel bangsa Irak. Masih bingung lagi, 2 kulah itu 500 ritel Irak. Nah, terus kalau di Indonesia ma yusawi mi'ata wa tis'ina litron, air yang jumlahnya sama dengan 190 liter. Jadi harus diukurin di liter, timbang. Ada 190 liter apa enggak? Ribet amat, harus ukur 1 liter sampai 190 liter. Keburu habis waktunya buat wudu. Terus biar lebih gampang lagi apa? Ausa'atun mu'akkabun wawilu harfihi 58 cm. Jadi air yang berada dalam wadah 58 cm persegi. Kubus ukurannya 85 cm, ke sininya 85, panjang lebar sama-sama 85, tingginya juga 85. Airnya penuh berarti itu 2 kulah. Kalau umpamanya berkurang sedikit berarti itu sudah kurang dari 2 kulah. Makanya kalau bikin bak itu harus lebih dari 85 cm persegi. Lebih aman berarti 1 meter persegi. Dan itu pun nggak boleh berkurang banyak. Kurang sedikit itu harus sudah ditambah biar aman. Nah, air yang kurang dari wadah 85 cm persegi tadi, kalau terpapar najis maka dia menjadi mutanajis. Kalau terpapar air yang sudah dipakai yang mustamal, itu menjadi air yang mustamal. Tapi kalau airnya banyak gak apa-apa. Makanya kalau di rumah, ini buat ibu tuh hati-hati yang biasa masak buat anak, buat suami, dan buat seluruh keluarga. Karena bertanggung jawab atas halal dan tidaknya makanan yang dimakan oleh keluarga. Pas masak, nyuci sayurnya, ambil air sebaskom, dikocok-kocok di situ. Berarti najisnya enggak hilang. Jadi sayurnya najis, dimasak, disuguhkan ke suami, disuguhkan ke anak. Begitu nyampe di yaumal hisab, dihisab, saling menuntut. Karena awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Yang akan pertama kali saling menuntut dengan kita di akhirat adalah suami dan istrinya pertama. Yang kedua, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya. Itu saling menuntut nanti. Kata si istrinya, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, ambilkan hak saya dari orang ini, dari laki-laki ini. Sama si suaminya juga menuntut, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal mar'ah. Ambilkan hak saya dari perempuan ini. Hak mana? Dia mah rajin, sholawatan rajin, taklimnya rajin, sholat apa? Bapak-bapak malam-malam gapleh, ibunya tahajud. Tapi apa? Saya setiap hari makan makanan yang dimasak oleh dia, tetapi saya nggak tahu bahwa cara nyuci sayurnya itu nggak benar. Makanya yang seharusnya dari berbaktinya pada suami dan keluarga dia mendapatkan surga, akhirnya mendapatkan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hanya karena apa? Hanya karena nggak mau ribet nyuci sayurnya diguyur. Jadi harusnya diguyur. Jangan dikocok-kocok di dalam wadah kecil, karena itu pasti nggak menghilangkan najis.
Hal lainnya sama, nyuci berasnya, nyuci piringnya, nyuci piring di ember, dicelup-celupin ke ember kayak tukang bakso. Tukang bakso mah darurat, airnya segitu-gitunya, tapi itu pun nggak berarti menggugurkan kewajibannya. Hukumnya tetap nggak gugur meskipun dengan alasan darurat, karena dia sebetulnya bisa siram dulu, baru setelah najisnya hilang dicelup. Najisnya dihilangkan dulu, setelah hilang najisnya baru dicelup, itu sah. Yang paling utama najisnya hilang dulu. Sama halnya ketika nyuci pakaiannya, pakaian suaminya, pakaian anaknya dipakai untuk sholat. Sholatnya dipaksa-paksa, sholat tuh berjamaah dong di masjid. Gak taunya bajunya nyucinya gak suci, tanggung jawab lagi. Jadi hati-hati, jangan sampai tujuan kita berbakti demi mendapatkan surga malah berbalas neraka karena kesalahan sedikit banget kesalahannya. Air di sini berlimpah, insya Allah cukup untuk menjalankan semua aturan-aturan syariat. Beda halnya ketika airnya 2 kula. Kalau ibu bikin bak di rumah gede 2 meter persegi, sayurnya celupin aja semuanya, yang penting air nggak sampai berubah, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dicelupin semua ternyata jadi merah semua, ya jadi berubah tetap, jadi najis. Selama airnya tidak berubah. Kalau gimana kalau umpamanya nyucinya di kali, dicelupin, kalau di kali lain lagi, airnya ngalir. Jadi sah, insya Allah. Jadi lebih aman tinggal di desa. Besok kita rame-rame pindah ke desa aja, aman. Udah aman di desa malah pada urban ke kota. Sampai di kota musim kemarau pada pusing nggak punya air, repot. Takriban fil aswah komsamnya akhir tren takriban bagdadiyin takriban fil aswah. Jadi secara kira-kira, ukuran kira-kira 85 cm persegi, itu yang air yang 2 kula, yang kulata ini, air yang banyak termasuknya. Yang kurang dari 2 kula disebut ma'ul qalil, air sedikit. Yang lebih dari 2 kula itu disebut ma'ul katsir. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, karena ini ada acara ya. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi para guru, para musannif, mu'allif kitabnya, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua orang-orang yang difahamkan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dikehendaki menjadi orang-orang baik ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bertambah keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.